Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bin muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. How are you my friends? Apa kabarnya teman-temanku? I hope all of you are very fine. Saya harap teman-teman muslimin semua dalam keadaan yang sangat sehat. Today I would like to discuss about English nouns in part 4. Hari ini saya ingin berdiskusi tentunya dengan teman-teman onlineku tentang kata ganti dalam bahasa Inggris dalam part yang keempat. Kira-kira ada apa saja ya dalam edisi atau mungkin episode atau mungkin part kali ini? Mari kita saksikan sama teman-teman. Nah, seperti biasa yakni moto atau mungkin semboyan dari Mr. Ipin yakni tiada hari tanpa bahasa Inggris. Nah, ini moto ini saya tujukan pada diri saya pribadi yakni agar saya semangat belajar bahasa Inggris. Saya semangat belajar bahasa Inggrisnya seperti itu teman-teman. Mungkin teman-teman juga bisa meniru demikian. Nah, jangan lupa teman-teman untuk selalu tonton sampai selesai video pembelajaran bahasa Inggris ini. Kemudian subscribe, like, share, dan komen ya teman-teman. Agar apa? Agar teman-teman dapat mendapatkan atau memperoleh pemberitahuan terbaru tentang materi-materi terkini apa yang Mr. Ipin dan teman-teman online diskusikan pada kesempatan yang terbaru. Terus kemudian teman-teman juga bisa meng-share atau mungkin membagikan link pembelajaran bahasa Inggris ini kepada semua teman-teman atau mungkin semua keluarga atau saudara atau mungkin yang membutuhkan bahasa Inggris. Harapannya apa? Harapannya adalah mereka dapat sama-sama belajar dengan kita. Terus selain itu juga kita menebar kebaikan, karena kalau kita menebar kebaikan nanti hasilnya juga akan memperoleh kebaikan juga teman-teman. Terus selain itu mungkin bagi teman-teman yang baru bergabung atau mungkin baru tahu channel pembelajaran bahasa Inggris ini, harapan saya adalah saya sarankan untuk melihat yang part pertama dulu, yakni tentang seri yang sebelumnya, yakni tentang kata benda. Itu dalam edisi atau mungkin dalam seri kata benda tersebut ada beberapa part, yakni part yang pertama, kedua, ketiga sampai yang part yang terakhir itu teman-teman yang dapat tonton sampai selesai. Part pertama seperti apa, part kedua seperti apa, part ketiga seperti apa dan sebagainya, terus sampai yang part terakhir. Terus baru yang edisi atau mungkin yang seri kata ganti ini. Kenapa kok demikian Mr. Ipin? Karena harapan saya adalah ketika kita tahu dasar-dasarnya itu, insya Allah nanti kita bahasa Inggrisnya kuat. Karena kalau kita semakin banyak kosakatanya, terus kita semakin banyak menghafalnya, semakin banyak tahu, semakin banyak yang kita tahu, misalnya arti kata ini, terus penggunaannya dalam kalimat itu seperti ini. Nah, insya Allah hasilnya juga akan jauh lebih baik teman-teman. Kok Mr. Ipin bisa tahu? Karena ini sudah berdasarkan pengalaman saya pribadi dan juga saya sudah terapkan ini kepada murid saya dan alhamdulillah hasilnya adalah baik. Mungkin teman-teman bisa meniru apa yang saya dan murid-murid saya sudah alami, yakni belajarnya itu yang benar-benar sungguh-sungguh seperti itu teman-teman. Next, yakni pada kesempatan kali ini Mr. Ipin akan mencoba membahas tentang masih kata ganti dalam bahasa Inggris, tetapi yang edisinya itu juga berbeda, yakni tentang kata ganti orang ketiga tunggal part B yang berupa ini, he. Nah, pada video-video pembelajaran bahasa Inggris yang sudah Mr. Ipin bahas, yakni Mr. Ipin sudah membahas tentang I, itu seperti apa penggunaannya.
you seperti apa dalam kalimatnya, she seperti apa. Nah, pada momen siang hari ini yang begitu cerah ini, nah Mr. Ipin akan mencoba membahas tentang he itu seperti apa ketika kita digunakan dalam kalimat yang sederhana. Nah, seperti itu teman-teman. Next, contoh kalimat yang sederhananya misalnya seperti ini. He is a student. He is a student. Artinya adalah dia adalah seorang siswa. Nah, ini itu artinya adalah mengacu dia laki-laki. Bedanya apa dengan yang slide sebelumnya atau mungkin yang video sebelumnya, Mr. Ipin? Video sebelumnya kan tentang she. She itu artinya dia perempuan, tapi kalau he ini tentang dia laki-laki. Terus ini digunakan kapan, Mr. Ipin? Kalimat he is a student ini digunakan momennya adalah momen saat ini, teman-teman. Next, sama juga yang ini, he is a farmer. He is a farmer artinya adalah dia adalah seorang petani. Momennya ada yang tahu, teman-teman? Ini digunakan, kalimat ini digunakan waktu kapan? Kalimat ini digunakan ketika momen yang saat ini, teman-teman. Jadi seperti itu. Misalnya ada orang itu bertanya pada saya, itu siapa? Terus saya jawab, oh, he is a farmer. Nah, dia adalah seorang petani, seperti itu. Ini contoh kalimat sederhana seperti itu, teman-teman. Next, ini kata ini, he is a nurse. He is a nurse, yang berarti dia adalah seorang perawat, seperti itu, teman-teman. Next, yakni kalimat he is a manager. He is a manager. Kalimat sederhana ini, kalimat yang simpel ini artinya adalah dia adalah seorang manager, sudah itu, teman-teman. Semua contoh kalimat ini tuh penggunanya sama, yakni digunakan pada momen saat ini. Next. Nah, berbeda konteks dengan ini. Kalimat ini, he was a student. He was a student artinya adalah dia adalah seorang siswa atau dia pernah menjadi seorang siswa. Nah, ini tuh digunakan kapan, teman-teman? Ada yang tahu mungkin sobat-sobat online Mr. Ipin? Penggunaannya ini kapan? Benar, penggunaannya ini adalah ketika orang tersebut itu sudah menjadi atau mungkin sudah menjadi seorang siswa. Contohnya seperti itu. Nah, jadi ini termasuk dalam bentuk past tense, tetapi pada momen saat ini, pada saat ini saya tidak membahas tentang past tense itu seperti apa. Saya hanya fokusnya pada he saja, karena antara he dengan kata kerja was ini itu sangat berkaitan erat. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, kapan disebut past tense, teman-teman harus tahu bahwa past tense itu apabila sudah terjadi. Terus kapan momen itu sudah terjadi? Apabila sudah berlalu minimal itu 1 detik yang lalu, teman-teman. Jadi kalau gitu misalnya saya misalnya sekarang jam 7 lewat 1 menit gitu ya. Nah, terus pada waktu jam 7 tepat. Nah, itu dia masih he is a student. Tetapi pada waktu saya mengatakan jam 7 lebih 1 menit, itu saya mengatakannya he was a student. Kenapa demikian? Karena mungkin si he ini sudah lulus, mungkin si he ini sudah mempunyai pekerjaan dan sebagainya, kan seperti itu. Jadi dalam bahasa Inggris itu tergantung sekali dengan yang namanya tenses atau bentuk waktu. Dalam konteks ini tuh tensesnya adalah berjenis past tense. Next, masih sama, he was a farmer. Artinya adalah dia adalah seorang petani. Terus ini digunakan momennya kapan, Mr. Ipin? Ini digunakan ketika sudah terjadi. Jadi si farmer ini mungkin 1 detik yang lalu atau mungkin 10 tahun yang lalu atau mungkin beberapa waktu yang lalu, mungkin 100 tahun yang lalu atau mungkin 50 tahun yang lalu atau mungkin sekian tahun yang lalu. Nah, itu he was a farmer. Jadi seperti itu. Jadi terus kalau sekarang si he ini jadi apa posisinya, Mr. Ipin? Mungkin sudah berganti pekerjaan, mungkin jadi apa gitu, atau mungkin pekerjaannya jauh lebih baik, jadi seperti itu. Atau mungkin beliau sudah pensiun sebagai petani, bisa juga seperti itu. Jadi kita tidak usah pusing-pusing memahami kalimat dalam bahasa Inggris seperti itu.
Next, kalimat sederhana berikutnya yakni kalimat he was a nurse. He was a nurse. Artinya adalah apa? Artinya adalah dia adalah seorang perawat. Ini sama juga dengan dua contoh kalimat sederhana di atas, yakni digunakan momennya ketika sudah terjadi. Disebut sudah terjadi ketika minimal itu 1 detik yang lalu itu sudah masuk past tense, teman-teman. Next, yakni kalimat sederhana he was a manager. He was a manager. Artinya adalah dia adalah seorang manager. Jadi kalimat ke 1, 2, 3, 4 ini maknanya yakni penggunaannya yakni sama-sama digunakan untuk yang sifatnya itu past tense, teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu, kok bisa tahu karena penandanya adalah was. Jadi seperti itu, teman-teman. Penanda kata kerjanya adalah kata was. Next. Kalau ini gimana Mr. Ipin? Ya, ini he owns a house. He owns a house. Artinya adalah dia memiliki sebuah rumah. Nah, kalimat sederhana ini tuh termasuk dalam habitual, yakni kebiasaan. Nah, ini he owns a house ini tuh kenapa kok di situ ada s-nya? Karena dalam bahasa Inggris ketika ada kata ganti he, she, it atau mungkin yang bentuknya tunggal-tunggal itu mungkin sebuah benda tunggal atau mungkin seseorang gitu, itu kata kerjanya yakni kata kerja verb 1 plus s atau es. Jadi teman-teman harus paham betul konsep atau mungkin basic dasarnya seperti itu. Yang kalimat sederhana yang kedua ini juga sama, teman-teman. He sings a song. He sings a song. Ini arti kalimat sederhana ini adalah dia menyanyikan sebuah lagu. Nah, masih sama, yakni kata sing ini ditambahi s. Karena apa? Karena subjeknya adalah atau mungkin kata gantinya atau pronounnya adalah he. Jadi harus menggunakan s dalam konteks penggunaan kalimat ini, teman-teman. Lalu next, yakni he plays tennis. He plays tennis. Artinya adalah dia bermain tenis. Masih sama, teman-teman, bahwa kata kerja yang ada kata gantinya he, she, it atau yang tunggal-tunggal, yang sifatnya tunggal-tunggal itu, maka kata kerjanya harus ditambahi s atau es ketika sifatnya itu habitual. Ini kan semua kalimat ini adalah habitual, yakni yang yang sifatnya itu rutinitas gitu ya, atau mungkin yang ya seperti itu. Yang ini misalnya he plays tennis misalnya all the time atau mungkin every day, ya ini kan sifatnya habitual, yang rutinitasnya seperti itu. Jadi harus tambahi s atau es kata kerjanya. Next, he goes to school. He goes to school, yang berarti dia pergi ke sekolah. Sesuai yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa ketika si kata he ini terus di sampingnya ada kata kerja, dalam konteksnya itu penggunaannya adalah habitual, maka ya, kata kerjanya verb 1 plus es atau s. Kalau dalam yang kalimat goes ini ditambah es. Tapi kalau dalam kalimat 1, 2, 3, yakni kata own menjadi owns, sing menjadi sings, play menjadi plays. Kalau yang terakhir ini go menjadi goes. Jadi seperti itu, teman-teman. Mudah sekali kok, teman-teman. Jadi tidak usah pusing-pusing. Nah, Mr. Ipin ingin memberikan ya semacam kayak PR gitu ya, kecil-kecilan saja, bahwa mungkin teman-teman bisa memberikan 3 saja contoh kalimat bahasa Inggris yang teman-teman online atau mungkin yang sobat-sobat online Mr. Ipin ketahui, versi teman-teman sendiri saja dengan menggunakan apa? Kata ganti he. Lalu teman-teman dapat menuliskan dalam kolom komentar dan artinya masing-masing. Agar apa? Agar teman-teman menjadi jauh lebih paham. Nah, sekali lagi teman-teman jangan lupa untuk selalu like, comment, share, subscribe channel pembelajaran bahasa Inggris belajar bersama Mr. Ipin ini. Karena apa? Harapan saya adalah ketika kita belajar sama-sama, ketika kita menge-share
link pembelajaran ini, maka harapan saya adalah kita sama-sama menebar kebaikan, kita sama-sama menebar ilmu pengetahuan, maka kita akan menjadi, ilmunya akan menjadi semakin bertambah, dan orang lain juga akan menjadi semakin tahu, oh ternyata bahasa Inggris itu mudah sekali, kok bisa tahu, karena karena ketika kita berbuat baik itu, maka insya Allah urusan kita juga akan dipermudah. Jadi seperti itu teman-teman. Nah mungkin kita kata ini nggak tahu, terus kita share kepada orang lain, oh kita dikasih saran atau apa, kan kita menjadi tahu. Nah prinsip saya seperti itu kalau ketika saya mengajar kepada murid-murid, bahwa saya selalu menekankan bahwa kita harus selalu berbagi ilmu pengetahuan, karena kalau kita berbagi ilmu pengetahuan, insya Allah ilmu kita akan menjadi semakin bertambah, dan insya Allah bahasa Inggris kita akan jauh menjadi lebih baik. Seperti itu teman-teman. Terus mungkin bagi teman-teman yang merasa belum bisa bahasa Inggris, atau mungkin masih kesulitan bahasa Inggris, saya sarankan untuk melihat seri yang kata benda dulu ya. Nanti terus dari part yang pertama hingga part yang terakhir yang seri kata benda itu, teman-teman saksikan atau mungkin tonton sampai habis, sampai selesai, terus baru kemudian teman-teman lanjutkan menyimak atau mungkin belajar yang seri kata ganti part yang pertama hingga part yang terkini. Karena kalau kita belajarnya itu sedikit demi sedikit tetapi rutin, nanti insya Allah hasilnya itu jauh lebih baik. Karena ibaratnya itu kita tuh kalau dibuat grafik itu kita progresnya itu akan naik terus. Nah seperti itu, saya selalu tekankan seperti itu pada murid-murid saya ketika saya belajar sama-sama bersama murid-murid saya, seperti itu teman-teman. Thank you very much for watching this video. Terima kasih banget untuk melihat video pembelajaran ini teman-teman onlineku. Harapan saya adalah I hope it is useful for us. Saya harap ini dapat berguna, dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi, dan teman-teman juga kita dapat saling sama-sama belajar ya. Nah, karena bahasa Inggris itu sangat penting, sehingga saya selalu tekankan pada diri saya pribadi bahwa belajar itu yang penting hanya 2 hal. Ya harus sabar dalam arti kita harus sabar mungkin mencatat, atau mungkin mengartikan, atau mungkin mengingatkan kata-katanya, atau mungkin mengingat kalimatnya. Dan yang kedua adalah rajin, karena kalau kita rajin itu nanti manfaatnya banyak banget teman-teman. Seperti itu teman-teman. Rajinnya itu rajin yang maksimal, karena kalau kita rajinnya maksimal, sabarnya maksimal, nanti insya Allah hasilnya juga akan jadi maksimal. Amin. Thank you very much. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.